Dan ini adalah tahapan kedua teman-teman ya, dari tahapan pertama yang sudah kita awali kemarin itu untuk budidaya tanaman kemangi agar percabangannya itu banyak dan lebat pada pertumbuhan daunnya. Jadi kalau salah teknik itu mengakibatkan percabangan tidak banyak dan tentu saja daunnya tidak akan lebat. Oke ya teman, kita akan lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini, Edi Rahmat. Mudah-mudahan teman di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Oke ya teman, pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas kembali yaitu tahapan pruning yang kedua, tanaman kemangi muda kita, artinya tanaman kemangi awal-awal panen. Jadi yang sebelumnya sudah saya unggah adalah tahap awal di mana tanaman baru kemangi kita itu awal mulai kita pruning atau kita panen, jadi panennya belum banyak. Jadi untuk mendapatkan itu semua harus melalui tahapan-tahapan panen seperti video yang sebelumnya, dan itu jeda waktu dari pemanenan yang pertama hingga panen kedua ini kurang lebih 10 hari, tepatnya 10 hari. Kalau tempat saya ini 10 sampai 15 hari. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya videonya di sana ya. Di awal-awal ini tentu saja panennya belum banyak karena ini disebut juga kemangi muda dan panen belum banyak. Tetapi kalau kita sampai salah teknik sedikit, nanti percabangannya pun akan menjadi sedikit, dan lebih fatal lagi kalau kita tidak pas dalam memanennya, itu pertumbuhan percabangan yang akan dirugikan. Dan kita akan di sini akan simak baik-baik itu perubahannya dari panen pertama, panen awal, dan ini adalah panen yang kedua. Percabangan-percabangan baru dan mulai nampak banyak di sini, artinya di sini pemangkasan kita pada periode awal sebelumnya itu berhasil teman-teman. Jadi kalau dia tidak berhasil, dia akan tidak tumbuh calon batang baru seperti yang saya sampaikan, karena kita salah potong sedikit saja. Yang kita potong itu di bagian bawah calon tunas atau di atas calon tunas. Hanya sebenarnya kuncinya hanya di sekitar itu saja teman-teman, tapi ini seringkali diabaikan dan akibatnya akan fatal teman-teman ya. Jadi seperti itu, dari fungsinya pemotongan yang tepat itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Di sini sebagai contoh kemangi yang tidak saya panen, saya membiarkan aja seperti ini teman-teman. Jadi cenderung tidak ada percabangan baru teman-teman. Daunnya pun juga kecil-kecil, malah ditumbuhi dengan bunga-bunga seperti ini. Jadi teman-teman bisa membedakan ya mana fungsinya. Terkecuali teman-teman di sana itu punya tujuan lain, artinya teman-teman itu menyengaja tidak memanen daun kemangi ini lantaran ingin menjadikannya sebagai bibit. Teman-teman bisa melakukan dengan cara teknik seperti ini, membiarkannya hingga tumbuh bunga dan kemudian bunga tersebut kering dan di dalam, tentu saja di dalam bunga ini yang sudah kering ini terdapat bibit biji kemangi. Tetapi kalau memang niatnya itu memang untuk dipanen pada daunnya, saran saya jangan menggunakan cara ini. Jadi nanti teman-teman tidak akan pernah menjumpai kemangi yang berdaun lebat jikalau teman-teman membiarkannya seperti ini. Untuk proses pemotongan pada tahap kedua ini adalah sama persis dengan tahap pertama, yaitu teman-teman potong di dahan utama yang di sebelahnya ada calon tunas. Jadi jangan sampai terbalik di bawah tunas teman-teman ya. Calon tunas baru itu selalu dikelilingi dengan calon tunas baru pada setiap dahan ranting yang bakal bercabangan. Jadi teman-teman nanti sekali melihat batang kemang ini sudah paham dan sudah tahu. Jadi jangan sampai yang dipotong itu di bawahnya. Untuk sekedar saran kepada teman-teman semua, jikalau teman-teman ingin memotong atau memproning atau memanennya, saya sarankan menggunakan alat gunting, jangan menggunakan pisau. Nanti kalau menggunakan pisau akibatnya kurang pas teman-teman ya, kecuali bagi yang sudah terbiasa. Sebagai tanda kalau teknik dan cara yang kita gunakan di awal panen untuk tanaman kemangi muda yang sudah kita lakukan pada minggu sebelumnya, di sini terlihat bahwa percabangan baru sudah nampak banyak, daun pun juga tidak ada yang rusak ataupun layu. Jadi sebagai tanda teman-teman bisa mengingatnya, di situ tidak terjadi perubahan sama sekali terhadap
pohon tersebut justru malah menambah subur dan gemuk. Jadi calon-calon tunas baru akan menambah lebat pada proses pertumbuhan selanjutnya. Dan nanti pada minggu ketiga atau 10 hari terakhir lagi kita akan kembali lagi untuk kita kembali memanennya sudah jadi berapa banyak dari pertumbuhan tunas-tunas baru yang kita lakukan. Tahapan-tahapan itulah yang sangat mempengaruhi lebatnya atau banyaknya calon cabang dan ranting pada pohon kemangi. Diawali dengan awal perdana kita panen kemangi, dilanjutkan dengan tahap kedua dan kemudian tahap ketiga dan seterusnya teman-teman sudah bisa memahami. Pada selesai tahapan-tahapan tersebut, teman-teman bisa menambahkan kohe atau kotoran hewan sebagai pupuk organik, ataupun jikalau teman-teman memang menggunakan pupuk kimia, silahkan saja gunakan seperlunya. Jadi pada tiap-tiap tahapan itu teman-teman gunakan 1 genggam kohe pada setiap batang tanaman kemangi tersebut. Yang perlu diingat di sini kepada teman-teman semua pembudidaya tanaman kemangi, baik itu dalam lahan ataupun di dalam polybag, jenis tanaman yang kita tanam ini adalah kemangi tanaman yang paling manja. Di sini berdasarkan pengalaman saya, kenapa saya bilang tanaman ini paling manja, dia tidak bisa kekurangan sedikit air ataupun dehidrasi, itu akan menyebabkan dia layu, ataupun dia kelebihan air, dia juga bisa menjadi layu. Jadi tergolong manja teman-teman ya. Jadi itu semua tergantung teman-teman ya. Kita harus bisa memahami keadaan atau situasi tanaman kemangi ini kalau memang ingin berbudidaya. Makanya di sana banyak sekali teman-teman keluhan itu yang mengalami keluhan tentang berbudidaya kemangi ini, padahal sejatinya tanaman ini mudah sekali untuk dibudidayakan andaikan teman-teman paham cara untuk merawatnya. Kesimpulannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi tahapan pertama itu mempengaruhi proses tahapan kedua, dan selanjutnya tahapan ketiga pun juga mempengaruhi tahapan-tahapan pada panen selanjutnya. Itulah teman-teman uniknya berbudidaya tanaman kemangi ini. Memang berbeda dengan budidaya tanaman pada umumnya, di mana tanaman kemangi ini pada awal-awal panen itu sangat sekali sedikit, dan di situ letaklah awal mula kita keterusannya. Artinya seperti ini, apabila kita dari awal itu kita panen pruning itu banyak sekali kendala atau percabangan tidak ada, itu tentu saja ke depannya kita tidak ada percabangan baru dan membuat sedikit panen kita. Tetapi kalau di awal kita itu berhasil membuat percabangan banyak dan tidak ada kendala, kita akan bertambah lagi pada panen yang kedua, panen yang ketiga, panen yang keempat. Jadi untuk kemangi ini panennya bertahap. Sangat istimewa sekali menurut saya teman-teman. Dimana kalau tanaman yang lain itu sekali diambil biasanya ada yang sekali habis, tapi berbeda dengan kemangi ini. Jadi ada uniknya, ada trik dan ada caranya tersendiri. Oke ya teman-teman, kira-kira dari saya berbagi pengalaman ini tentang awal panen pada budidaya kemangi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan dari saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video tentang kemangi yang akan datang.